Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Halidatun Zuha MPD, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aziza Maria Putri dengan NIM 06051382530068. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya dengan judul Fenomena Dry Text pada Generasi Z dan menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi digital. Jadi perlu kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital itu telah mengubah pola komunikasi manusia, terutama pada generasi Z yang sangat aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi saat ini itu cenderung singkat, cepat, dan efisien. Dari kebiasaan tersebut muncullah fenomena yang bisa kita sebut sebagai dry text. Nah, dry text adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan pesan singkat, minim ekspresi, dan tanpa penjelasan tambahan seperti penggunaan kata ya, oke, ataupun terserah. Nah, permasalahan utama daripada dry text tersebut adalah minimnya ekspresi dalam komunikasi digital. Dalam komunikasi berbasis teks, tidak terdapat ekspresi wajah, intonasi suara, maupun bahasa tubuh. Akibatnya, pesan yang disampaikan seringkali mudah disalahartikan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama itu karena kebutuhan untuk berkomunikasi itu secara cepat dan efisien. Kedua itu adalah pengaruh media sosial yang mendorong komunikasi itu menjadi lebih ringkas dan instan. Dan ketiga itu perubahan gaya komunikasi bahasa yang lebih fleksibel. Selain itu juga terdapat faktor psikologis teman-teman, seperti keinginan untuk menjaga jarak emosional atau menghindari percakapan yang terlalu dalam. Nah, dampak daripada penggunaan dry text tersebut bisa menimbulkan banyak sekali dampak, terutama dalam kesalahpahaman. Nah, pesan yang sangat singkat itu seringkali memiliki makna yang ambigu. Misalnya kata ya itu dapat diartikan sebagai persetujuan, ketidaktertarikan, bahkan kemarahan. Akibatnya, seseorang dapat merasa diabaikan, tidak dihargai, dan hal ini itu memicu konflik daripada hubungan sosial baik dalam pertemanan maupun percintaan, teman-teman. Namun dalam situasi tertentu seperti komunikasi formal, dry text juga dapat membuat komunikasi tersebut itu cenderung lebih cepat dan efisien. Nah, kita punya solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kita perlu menggunakan dry text itu secara bijak, teman-teman. Kita perlu menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi lawan bicara kita. Selain itu kita perlu menambah teks penjelasan. Kita perlu tambahin emoticon atau tanda baca yang dapat membantu pesan kita itu apa yang mau kita sampaikan gitu. Nah, peningkatan literasi digital itu juga sangat penting agar komunikasi tidak hanya cepat tetapi juga efektif, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan daripada dry text itu adalah dry text dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak digunakan dengan tepat, teman-teman. Oleh karena itu, penting juga untuk menyesuaikan gaya komunikasi itu dengan situasi dan lawan bicara kita. Nah, selain itu penggunaan bahasa yang baik dan benar itu juga perlu diperhatikan, teman-teman, yaitu dengan kita menggunakan kata yang jelas, tidak ambigu, serta disampaikan secara sopan dan mudah dipahami. Nah, komunikasi yang baik tidak hanya menekankan kecepatan, tapi juga kejelasan dan ketepatan makna, teman-teman. Dengan demikian, kesalahpahaman dalam komunikasi digital itu dapat meminimalisir dan hubungan sosial itu tetap terjaga dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.